Halo para makhluk sosial dimanapun kalian berada. Ya seperti biasa. Jadi di video kali ini saya ingin menceritakan salah satu kisah dari seorang mahasiswa, yaitu mahasiswa fotografer asal Jepang, yang mana dia itu menjalankan aktivitas fotografernya dengan tempat atau objek yang jarang dijamah oleh para fotografer lain, yang mana tempatnya ini atau objeknya ini terbilang cukup ekstrim gitu ya untuk didokumentasikan. Jadi si mahasiswa fotografer asal Jepang ini itu dia mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam dunia gelapnya gangster terbesar di Jepang, yaitu Yakuza. Dan keterlibatan mahasiswa fotografer ini ke dalam gangster Yakuza ini bukan sebagai anggota, melainkan ia itu menjalankan ya aktivitas atau kegiatannya sebagai fotografer dengan cara mengabadikan atau memotret kegiatan-kegiatan dari anggota-anggota Yakuza ini. Dan terhitung sudah 25 tahun lamanya ia menjalankan aktivitas fotografernya di dalam geng Yakuza ini. Lalu bagaimanakah perjalanan atau kisah dari seorang mahasiswa fotografer ini selama ia menjadi fotografer di dalam geng Yakuza? Ya, いいですね。もう一枚。はい。失礼なこと言っていいですか。この切れた指どういう。こんなのしてたってね。いつ切ったんですか、この指。いや、これ切ったんじゃなくて、若い人を殺したからその責任を取ったんだよ。俺は親だから。あ、親の立場で指をそれで話を終わった。首にナイフで刺して、その動脈が切れて天井に当たって、それが落ちてくるんですよね。ああいう状況だった。Seperti yang kita tahu, kalau saat ini itu teknologi mengalami kemajuan yang benar-benar pesat gitu ya. Sampai-sampai semua sektor sosial kehidupan kita itu ada teknologi pendukungnya, yang mana memudahkan kita sebagai manusia untuk menjalankan aktivitas atau menyelesaikan tugas-tugas kita. Nah, salah satu sektor yang mengalami kemajuan itu di bidang fotografer, salah satunya. Yang mana bidang fotografi ini mengalami juga perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Berbicara mengenai fotografi ya seperti yang kita tahu kalau fotografi ini adalah bentuk kegiatan pengambilan gambar, yang mana gambar yang diambil itu nantinya dijadikan satu file, dan file yang dihasilkan ini dapat dilihat lagi oleh fotografernya atau orang lain dalam bentuk gambar. Dan hari ini itu dunia fotografi atau kegiatan fotografi itu enggak cuma berkembang dari sisi alatnya atau dari sisi teknologinya aja, melainkan aktivitas fotografernya itu juga mengalami perkembangan. Yang mana kalau kita tahu dulu itu kegiatan pengambilan gambar ini hanya untuk mengabadikan momen-momen tertentu, tapi saat ini tuh pengambilan gambar ini atau fotografer ini sudah bisa dijadikan salah satu peluang usaha atau peluang bisnis. Ya seperti yang kita tahu di luar sana banyak sekali profesi-profesi yang bisa menghasilkan uang atau ladang bisnis dari kegiatan fotografer ini. Ada yang jadi fotografer di nikahannya orang, ada yang menjadi fotografer di acara wisuda, dan bahkan saat ini itu banyak sekali platform-platform atau wadah-wadah yang menampung karya-karya berbentuk foto dari seseorang yang nantinya hasil karya foto tersebut itu diberikan uang atau dibelilah istilahnya. Tapi apa jadinya jika kegiatan fotografi ini itu dilakukan di tempat-tempat yang terbilang cukup ekstrim gitu ya. Yang mana tempat ekstrim yang dimaksud itu adalah tempat yang kemungkinan nyawa kita atau nyawa fotografernya hilang atau melayang itu besar. Dan inilah yang dilakukan oleh salah seorang mahasiswa fotografer asal Korea, yaitu Yang Seung-woo, ketika menjalankan hobi atau profesinya sebagai fotografer, di mana dia itu masuk ke dalam dunia gelap atau dunia bawah tanah dari salah satu gangster yaitu Yakuza, untuk memotret atau mengabadikan kegiatan-kegiatan aktivitas-aktivitas dari para anggota Yakuza ini, yang mana ini tuh jarang sekali ditemui atau dipublish ke muka umum, tapi dia dapat kesempatan untuk masuk ke sana. うまいな。いいよ。
ヤンと申します。ヤン・スン・ウーです。一応職業はそうですね、写真家ですね。アンダーグラウンドの世界とかそういうのが大好きで、日本に来てからもう25年ぐらいずっとそのアンダーグラウンドの世界を撮ってますね。でも僕はその自分の写真でこの人はこういう匂いだなと、それを感じてもらったら一番嬉しいんですけどね。僕みたいに汚れた人はやっぱり自分と同じ匂いがしますね。自分も韓国にいた時には結構やんちゃなことやってきたんで。そうですね、僕광주で育ってきたんですけど、広州とかはもう本当にどんどん遅れてる町だったんだけど、とにかく役者で有名な町ですよ。韓国の役者は大体金貸しとかクラブとかやったり、あとはカジノとか、あと不動産とか。薬物はあんまりしないですね。銃もないし、喧嘩が強ければなんとかいけるっていう感じでしたね、昔は。今はそうでもないですけど。ソウルの友達はみんな今でも現役の役者やってるから、であいつらとチルンでずっと遊んでてて、毎日可愛い女の人とか遊べるし、ただのお酒飲めるし、金はどんどん入ってくるし、これは最高だなと思ったんだけど、途中でちょっとドライバーに来ようと。Dan awal mula Siang ini tadi masuk ke dalam dunia gelap atau jadi fotografernya Yakuza itu ketika dia sedang menjadi mahasiswa fotografer di kota Jepang atau di negara Jepang. Tepatnya di Nippon Photography Institute pada tahun 1997. Jadi salah satu kegiatan dari perkuliahannya itu ya memotret kegiatan aktivitas sosial yang ada di sekitaran kota Jepang. Ya saya sendiri nggak tahu ini bentuk kegiatannya apakah tugas dari dosen atau mata kuliah di universitas itu, atau ini kayak sejenis skripsi lah kalau di tempat kita. Saya nggak tahu detailnya apa. Jadi Siang itu melakukan aktivitas fotografer yang mana fotografinya ini dinamakan Shinjuku Lost Chill. Nah, kalau dari kata-katanya chill itu menggambarkan kegiatan tertentu kalau di Indonesia. Yang mana fotografinya itu menggambarkan aktivitas prostitusi di Kabukicho. Ya kalian pasti udah tahu lah kegiatan prostitusi itu kegiatan apa. Jadi ya saya gak perlu menjelaskan tempat apa sih yang didatangi Siang ini. Tapi sekilas info saja, kalau tempat Kabukicho ini dia itu terdapat 250 klub atau bar yang siap melayani para pelanggan yang datang. 250 klub. Kalau tempat Kabukicho ini dia itu terdapat 250 klub atau bar yang siap melayani para pelanggan yang datang. 250 klub. Tapi pada saat itu si dosennya yang ini itu melarang Yang agar tidak pergi ke tempat itu, karena tempat itu ya terbilang cukup tempat yang cukup berbahaya lah. Namun ya namanya juga mahasiswa gitu ya, semakin dilarang ya semakin jiwa mudanya meronta-ronta. Akhirnya Siang dan beberapa temannya pun memutuskan untuk pergi ke sana melakukan aktivitas fotografinya atau menjalankan aktivitas kuliahnya. 日本語の先生が歌舞伎町は危ないから行かないでって言って、でそういうこと言われるとまだ行きたくなるんじゃないですか。だからその日すぐみんな5、6人ぐらいで歌舞伎町に来たんですよね。そしたらね、天国でしたね。あの時はね、毎週金曜日の夜に東口から歌舞伎町にガーッと入ってくると、もう胸がドキドキして、いやー今日はどういう人たちと出会うんだろうなと思って、すんごいワクワクして歌舞伎町に入ってきて、帰るのは日曜日の夜ですね。だから金曜日の夜と土曜日の夜は歌舞伎町でタンボール弾いて一緒に寝てたんですよね、この人たちと。Dan inilah awal Siang ini bertemu sama para gerombolan Yakuza, dimana dia itu sebenarnya nggak sengaja ketika dia berada di tempat
prostitusi ini ya lagi menjalankan aktivitasnya lah sebagai fotografer motret-motret yang ada di sana. Dia tuh ketemu sama segerombolan gangster yakuza yang sedang mampir di tempat itu. Nah, terus insting fotografernya langsung keluar lah, karena ngelihat ini objek yang langka atau yang jarang ditemui, dan para yakuza itu kan kelihatannya sangar dan keren gitu dengan pakai jas hitam atau di mana-mana. Jadi dia itu berinisiatif untuk memotret para gangster yakuza yang dia temui ini. Tapi dia nggak punya keberanian buat ngomong, karena yang dia tahu tentang si yakuza ini di luar sana, isu-isu yang berkembang itu ya yakuza ini benar-benar sangar gitu. Ada masalah nggak seneng dikit kebukin, nyawa melayang. Jadi dia itu nggak berani. Alhasil dia pun memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Tapi pas dia nyampe rumah, dia tuh nggak bisa tidur karena dia ya nyesel kenapa dia nggak motret anggota yakuza yang dia temuin tadi gitu. Dia nggak bisa tidur mikirin kenapa saya nggak berani ngomong buat motret. Tapi setelah seminggu kemudian, alhasil dia ini ketemu lagi sama gerombolan yakuza yang dia temui kemarin. Dan alhasil dia pun nggak mau menyesal untuk yang kedua kalinya. Jadi dia memberanikan diri untuk nemuin si gerombolan yakuza ini dan meminta sama mereka buat ia foto gitu. Terus disamperin lah sama si yang ini, dan terus yang sini ngomong, bolehkah saya memotret kalian atau memotret Anda? Dan ternyata para gangster yakuza yang mau dipotret siang ini itu sangat antusias waktu mau dipoto. Bahkan dia ngomong sampai, tolong buat saya terlihat jadi keren gitu. Dan ketika selesai moto, lalu siang ini memberikan hasilnya kepada para yakuza tadi. Dan alhasil ternyata karena hasil fotonya bagus, jadi para gangster ini merasa puas, dan dari situlah mulai terjalin hubungan antara Siang dan para gangster yakuza ini. Dan Siang ini ya diundang sama mereka main-main ke base campnya, base camp para yakuza ini. Dan ya itu tadi, mendapat kesempatan untuk memotret aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh para gangster yakuza, yang bahkan itu tuh aktivitas yang jarang sekali gitu loh diketahui sama masyarakat umum, hanya diketahui sama orang-orang yang terlibat di dalam situ. Tapi Siang ini punya kesempatan buat memotret aktivitas-aktivitas itu. 学生だった頃に歌舞伎町好きで撮り始めた頃に5人組のヤクザさんたちがね、前からわーっと歩いてくるんですよ。かっこいいな、いやいや俺と同じ匂いするなと思って撮りたかったんだけど、ちょっと怖かった、やっぱり。それで声をかけられなかった。で家に帰って眠れなかった。なんで声もかけられなかったんだろう、なんで撮れなかったんだろうとか思って。日本はね全然違うんだよね。その組っていうのがあって、その偉い人たちは行かないでしょ。だからホームレスみたいな人に「あいつやれ」って言ったら、全然知らない人たちがさ後ろから来てプッと刺しちゃうんだよね。そういうのは怖いんだよ、ヤクザは。だからヤクザって有名じゃないの。次の週行ったらまた同じ服装で同じ公認が来るんですよね。ここはもう一発で殴られてもいいからちょっと声だけかけてみようと。それで写真の勉強生なんですけど1枚撮らせてくださいと言ったらね、いやいいよと、かっこよく撮れというか言って、こうやってポーズまでつけてくれて、でそれは23年前かな。で撮って次の週を暗室に入ってモノクロで焼いて渡したら、わあかっこいいね、お前うまいなと思って、今度じゃあうちの事務所に来てよと、いろんな人いっぱいいるから紹介するよと言って、でそこから今までずっと続いてるんですよ、その関係が。Nah, selama Siang ini menjalankan aktivitas fotografinya di dalam gangster yakuza ini, alhasil hasil dari jepretan-jepretannya atau hasil dari foto-fotonya itu diabadikan sama dia ke dalam sebuah bukunya yang berjudul The Best Day. Yang mana isi dari foto-foto yang ada di buku itu adalah foto-foto yang benar-benar intim atau benar-benar tidak pernah ditampilkan di khalayak umum.
Dan akhirnya buku The Best Day milik Yang ini dipublikasikan pada tahun 2012. Nah, kalau misalnya kalian nanya, Bang, terus nasibnya si Yang ini gimana? Kan dia abis mablis dokumentasi yang memperlihatkan kegiatan gangster Yakuza yang sifatnya intim gitu. Apakah dia digebukin atau dia sudah mati karena dibunuh, karena dia menyebarkan foto-foto dari aktivitas anggota Yakuza ini? Jawabannya tidak. Si Yang ini masih hidup. Bahkan di dalam wawancaranya dia itu mengatakan selama 25 tahun dia menjadi fotografi di dalam dunia gelapnya gangster Yakuza ini, dia itu sama sekali gak diapa-apain gitu. Karena ya itu tadi, dia saling menghormati dan tidak melewati batas. Ya dia di sana cuma menjalankan tugasnya dan menjalankan hobinya sesuai kesepakatan. Ya motret-motret aja lah. Dan walaupun foto-foto itu dipublish dan foto-foto itu sifatnya ya intim atau memang gak layak lah untuk dilihatkan di umum, tapi ya kita nggak tahu kondisi atau status geng Yakuza ini di negara Jepang itu seperti apa. Apakah memang sebesar itu sampai-sampai foto yang misalkan kita di sini kita anggapnya itu suatu bentuk kriminal, di sana itu malah para gangster ini kalau fotonya masuk koran tuh seneng. Sampai-sampai malah, woi akhirnya fotoku masuk koran. Bahkan salah satu gangster Yakuza, salah satu bos geng Yakuza nomor 1 di Korea, itu mendapatkan fotonya itu masuk ke dalam koran. Dan yang buat fotonya masuk dalam koran ini, atau yang orang yang memotret fotonya ini, itu ya si Yang ini tadi. Tapi si Yang ini malah ditelepon, malah bosnya ini ya excited gitu, sampai-sampai fotonya masuk koran gara-gara si Yang ini. 今度こういう写真集出しますのでこれでいいですかって言ったら、いやいいよと。怒らない、普通の人に対しては。今は俺が本当に写真やってる写真家だなとやっと認めてくれましたね。その前まではどうせお前さ日本に行ってヤクザやってるでしょって言ってたんだけど、誰も信じてくれなかった。もう昔から本当に一緒にオナニーしたり、一緒に喧嘩して一緒に殴ったり一緒に逃げたり、彼らも実際にザ・ベスト・デイっていう写真集として出るとは思わなかったみたいで、実際出てったらそれを見てみんな嬉しかったんですよね。ああこれ俺だとか、お前俺の顔出してよと。あの先輩は今でも韓国でナンバーワンぐらいのクラスのヤクザがいるんですよ。で先輩が刑務所で新聞見て、おこいつが新聞に出てるって言って刑務所からすぐ電話ありましたね。 Nah, ada salah satu alasan menarik kenapa si Yang ini mendalami dunia fotografer. Jadi dia itu memilih kuliah fotografi atau mendalami dunia fotografi itu bukan tanpa alasan, melainkan ada salah satu faktor kuat yang membuat dia ingin fokus di dunia itu. Jadi dia itu punya teman yang temannya ini masuk atau menjadi anggota dari gangster Yakuza ini. Nah, terus suatu hari ketika Yang ini chill sama temennya, ternyata ada sesuatu yang menetes dari atas ke dalam cangkir temennya ini, yang mana itu kayak darah merah. Dan ternyata memang si temannya ini habis membunuh orang, dan alhasil darahnya itu yang muncrat sampai ke atas, sampai ke pelapornya lah. Nah terus pas mereka minum, darahnya netes. Setelah dari itu, setelah si temannya ini ngebunuh salah satu orang ini, akhirnya temannya ini masuk penjara. Tapi karena usianya 20 tahun, jadi dia itu cuma 8 tahun di penjara. Dan setelah 8 tahun lamanya dilalui temannya si Yang ini di penjara, akhirnya dia pun dibebaskan. Dan ketika dibebaskan, ya kembali lagi temannya si Yang ini menjadi bawahan dari bosnya. Tetapi karena dia sudah melakukan pembunuhan dan masuk penjara, alhasil dia pun digojlokin sama bosnya ini. Dan para bawahan yang lain pun ikut menggojloki. Tapi intinya si temannya Yang ini pernah ngomong ke Yang, jika anggota Yakuza itu dipermalukan, maka ya sudah tamat riwayatnya. Dan alhasil si temannya Yang ini melakukan bunuh diri. Dan alhasil setelah temannya si Yang ini bunuh diri, ya si Yang ini sedih lah, teman baiknya lagi yang bunuh diri. あれでみんなで飲んでたら急にさ、その真っ白いお酒の上に血が落ちてくるんですよ。これどうしたのって隣見たら友達がその相手の人を
の首にナイフで刺して、その動脈が切れて天井に当たって、それが落ちてくるんですよね。ああいう状況だったと。であいつを刑務所に行って、20歳になる前だったから8年ぐらいで出てきたんですよ、社会に。刑務所に行った時にはね、一応殺人だから結構偉そうにやってたんだけど、社会に出たら組織の世界ではね、先輩たちがいて、でその人間関係がおかしくなって、その先輩たちが俺の友達をなんか後輩たちになんかいろいろリンチとかやって、あいつが「いやヤクザは一回恥かかせると終わりだよ」って言ってね、首つって死んじゃったんですよね。Tapi yang membuat Siang ini lebih sedih lagi, itu dia mendapati kalau Siang ini langsung dilupakan oleh para rekan-rekannya. Yang mana rekan-rekannya ini ya tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa, aktivitas gangster, hura-hura, mabuk-mabuk, main wanita, dan lain-lain. Nah, inilah yang membuat Siang ini mengintrospeksi diri. Inilah juga yang membuat alasan Siang ini mulai mendokumentasikan orang-orang di sekelilingnya. Jadi dia berkeinginan untuk mengabadikan orang-orang di sekelilingnya di sebuah dokumen atau sebuah foto. でそれを知ったのは日本にちょうど大学生だったので、夏休みに帰ったらその昔の友達と会ってね、普通に飲んでるんですよ、みんな。彼があれだけ仲良かった彼が死んだのにたったの3ヶ月でみんな忘れちゃうんですよね、彼の存在を。それでこいつら俺が死んでも3ヶ月ぐらい経つと俺のことを忘れてこんなワイワイして飲んでるんだなと思って、そこから自分の周りの人たちを撮り始めて、カメラにフィルムセットしておいてテーブルに置いて、これから誰が撮ってもいいから周り撮っていいよと、最初自分が何かとか撮って。Inilah yang melatar belakangi Siang ini mengambil jalan ninjanya sebagai fotografer. Ya mungkin cukup sekian kisah dari seorang Yang atau seorang fotografer Yakuza. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. でそういうのを日本に帰ってきて献上して暗室に焼いたら、そこから始まるんです。それが青春吉日、英語のタイトルでは「The Best Day」という写真集の始まりですね。で今でも昔の写真、自分の中でちょっと時間がある時はスライドショーにして、スライドショーを見ながら泣くんですよね。その昔の友達とか考えると、もう亡くなった人もいるし、でいつ誰が行っても何十年経って行ってもその写真集を見ればその時の友達がそのまんま写ってるから、これでこいつらのために俺はいい仕事したと思いますね。やっぱりじゃあベストデイですね、あいつらはいいやつですよ。